Halo semuanya, Solusi Riu di sini. Selamat datang kembali di channel kami yang selalu berusaha memberikan tips keuangan. Seperti biasa, rekan saya akan menjelaskan info yang akan kita bahas. Apakah Anda sering merasa kebingungan tentang bagaimana cara menghemat uang setiap bulan? Pasti banyak orang merasakan hal yang sama. Namun, kita akan belajar bahwa ada beberapa kebiasaan yang sebaiknya dihentikan jika kita ingin benar-benar menghemat uang setiap bulan. Mari kita mulai dengan pembahasan tema kita kali ini. 1. Membeli makanan ringan yang tidak sehat. Seringkali, kita tergoda untuk membeli makanan ringan di toko kelontong, seperti keripik dan permen. Namun, tidak hanya mahal, makanan ringan tersebut juga tidak sehat. Daripada membeli makanan ringan yang tidak memberikan nutrisi apapun, lebih baik alokasikan uang untuk membeli buah-buahan segar atau camilan sehat lainnya. 2. Membeli minuman bersoda dan beralkohol. Minuman bersoda dan beralkohol tidak hanya berdampak buruk bagi kesehatan, tetapi juga dapat menguras dompet Anda. Sebagai gantinya, Anda bisa memilih untuk membeli air minum putih atau membuat minuman sendiri di rumah dengan harga yang lebih terjangkau. 3. Membeli barang-barang yang tidak dibutuhkan. Salah satu kebiasaan yang sering dilakukan adalah membeli barang-barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan hanya karena tergoda oleh promosi atau diskon. Sebelum membeli sesuatu, pertimbangkan apakah barang tersebut benar-benar dibutuhkan atau hanya menjadi barang tambahan yang tidak perlu. 4. Membeli produk merek terkenal. Produk dengan merek terkenal seringkali lebih mahal daripada produk sejenis dengan merek yang kurang dikenal. Cobalah untuk membandingkan kualitas dan harga sebelum memutuskan untuk membeli produk dengan merek terkenal. Terkadang, produk generik dapat memberikan nilai yang sama baiknya dengan harga yang lebih terjangkau. 5. Membeli pakaian yang tidak dibutuhkan. Salah satu godaan terbesar ketika berbelanja adalah membeli pakaian yang tidak dibutuhkan hanya karena tergoda oleh model atau tren terbaru. Cobalah untuk membatasi pembelian pakaian hanya pada barang-barang yang benar-benar dibutuhkan, dan pertimbangkan untuk membeli pakaian bekas atau melakukan pertukaran pakaian dengan teman-teman. 6. Membeli produk kecantikan yang mahal. Produk kecantikan seringkali memiliki harga yang sangat tinggi, tetapi tidak menjamin kualitas yang lebih baik. Sebelum membeli produk kecantikan, cari tahu lebih dulu tentang bahan-bahan yang digunakan dan bandingkan dengan produk sejenis yang lebih terjangkau. Terkadang, produk alami atau lokal dapat memberikan hasil yang sama baiknya dengan harga yang lebih rendah. 7. Membeli perlengkapan rumah tangga yang tidak diperlukan. Ketika berbelanja di toko kelontong, seringkali kita tergoda untuk membeli perlengkapan rumah tangga yang sebenarnya tidak diperlukan saat itu. Sebelum membeli, pertimbangkan apakah barang tersebut benar-benar dibutuhkan atau hanya akan menjadi barang tambahan yang tidak terpakai di rumah. 8. Membeli obat-obatan tanpa konsultasi dokter. Meskipun toko kelontong seringkali menjual berbagai jenis obat-obatan, penting untuk berkonsultasi dengan dokter sebelum mengonsumsi obat-obatan tertentu. Membeli obat-obatan tanpa resep dokter tidak hanya berisiko bagi kesehatan, tetapi juga dapat menghabiskan uang secara tidak perlu. 9. Membeli barang-barang impulsif di kasir. Salah satu kesalahan umum yang sering dilakukan adalah membeli barang-barang impulsif saat mengantri di kasir toko kelontong. Ini termasuk permen, pernak-pernik kecil, atau barang-barang lain yang sebenarnya tidak direncanakan untuk dibeli. Untuk menghindari pengeluaran yang tidak perlu, cobalah untuk tetap fokus pada daftar belanjaan Anda dan hindari godaan untuk membeli barang-barang tambahan. 10. Membeli barang dengan harga yang tidak jelas. Beberapa toko kelontong seringkali menawarkan barang dengan harga yang tidak jelas atau terlalu mahal. Sebelum membeli barang, pastikan untuk membandingkan harga dengan toko lain atau mencari informasi tentang harga pasar yang wajar. Jangan tergoda oleh penawaran yang terlalu murah atau terlalu mahal tanpa pertimbangan yang matang. 11. Membeli barang yang mudah rusak. Beberapa barang di toko kelontong, seperti makanan segar atau produk susu, cenderung mudah rusak jika tidak segera dikonsumsi. Sebelum membeli barang-barang tersebut, pertimbangkan apakah Anda akan dapat menghabiskannya sebelum kadaluarsa.
Menghindari pembelian barang yang mudah rusak dapat membantu mengurangi pemborosan dan menghemat uang. 12. Membeli barang dengan paket kemasan yang berlebihan. Beberapa produk di toko kelontong seringkali dikemas dengan kemasan yang berlebihan atau tidak ramah lingkungan. Sebagai konsumen yang bertanggung jawab, pertimbangkan untuk memilih produk yang dikemas secara lebih efisien atau mencari alternatif yang menggunakan kemasan ramah lingkungan. Dengan cara ini, Anda tidak hanya menghemat uang, tetapi juga membantu menjaga lingkungan. 13. Membeli barang yang tidak sesuai dengan rencana makan. Salah satu cara terbaik untuk menghemat uang di toko kelontong adalah dengan membuat rencana makanan mingguan dan hanya membeli barang-barang yang sesuai dengan rencana tersebut. Hindari membeli barang-barang yang tidak akan digunakan dalam rencana makanan mingguan Anda, karena hal ini hanya akan mengakibatkan pemborosan dan penghamburan makanan. 14. Membeli barang dengan tanggal kadaluarsa yang dekat. Beberapa toko kelontong seringkali menawarkan diskon besar-besaran untuk barang-barang dengan tanggal kadaluarsa yang dekat. Meskipun harganya murah, pertimbangkan dengan cermat apakah Anda benar-benar akan dapat mengonsumsi barang tersebut sebelum tanggal kadaluarsa. Memilih untuk membeli barang dengan tanggal kadaluarsa yang lebih jauh dapat membantu menghindari pemborosan makanan dan menghemat uang. 15. Membeli barang dengan impor yang tidak diperlukan. Beberapa toko kelontong menawarkan berbagai barang impor yang mungkin terlihat menarik, tetapi sebenarnya tidak diperlukan. Sebelum membeli barang impor, pertimbangkan apakah Anda benar-benar membutuhkannya atau apakah ada alternatif lokal yang lebih terjangkau. Memilih untuk membeli barang lokal juga dapat membantu mendukung ekonomi lokal. 16. Membeli barang dengan harga yang tidak sesuai dengan kualitasnya. Penting untuk selalu membandingkan harga dengan kualitas barang sebelum memutuskan untuk membeli. Kadang-kadang, barang dengan harga murah dapat memiliki kualitas yang buruk dan tidak tahan lama, yang pada akhirnya akan mengakibatkan pengeluaran yang lebih besar dalam jangka panjang. Sebaliknya, barang dengan harga yang sedikit lebih tinggi mungkin memiliki kualitas yang lebih baik dan dapat bertahan lebih lama, sehingga lebih menghemat uang dalam jangka panjang. 17. Membeli barang dengan penawaran beli satu gratis satu. Meskipun penawaran beli satu gratis satu terdengar menggiurkan, pertimbangkan dengan cermat apakah Anda benar-benar membutuhkan barang tersebut dalam jumlah besar. Terkadang, penawaran semacam ini dapat mengakibatkan pembelian barang-barang yang tidak diperlukan atau berlebihan, yang pada akhirnya hanya akan menghabiskan uang secara tidak perlu. 18. Membeli barang dengan paket berukuran besar. Beberapa toko kelontong menawarkan barang-barang dalam paket berukuran besar dengan harga yang lebih murah per unitnya. Meskipun terlihat menguntungkan, pertimbangkan apakah Anda benar-benar akan dapat menghabiskan semua barang dalam waktu yang sesuai sebelum kadaluarsa. Memilih untuk membeli paket berukuran besar hanya akan menghemat uang jika Anda benar-benar dapat menghabiskan semua barang tanpa pemborosan. 19. Membeli barang dengan penawaran khusus yang tidak sesuai kebutuhan. Beberapa toko kelontong seringkali menawarkan penawaran khusus atau diskon untuk barang-barang tertentu yang sebenarnya tidak sesuai dengan kebutuhan Anda. Sebelum membeli barang-barang tersebut, pertimbangkan dengan cermat apakah Anda benar-benar membutuhkannya atau apakah Anda hanya tergoda oleh penawaran tersebut. Menghindari pembelian barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan dapat membantu mengurangi pengeluaran yang tidak perlu dan menghemat uang. 20. Membeli barang dengan harga yang terlalu murah untuk kualitasnya. Hati-hati dengan barang-barang yang memiliki harga terlalu murah untuk kualitasnya. Kadang-kadang, harga yang terlalu murah dapat menjadi indikasi bahwa barang tersebut tidak berkualitas atau tidak aman untuk digunakan. Sebelum membeli, pastikan untuk memeriksa kualitas barang dan memastikan bahwa Anda mendapatkan nilai yang sepadan dengan harga yang Anda bayar. 21. Mengabaikan diskon dan penawaran khusus. Jangan mengabaikan diskon dan penawaran khusus yang ditawarkan oleh toko kelontong. Diskon dan penawaran khusus dapat membantu Anda menghemat uang, terutama jika Anda membeli barang-barang dalam jumlah besar atau jika Anda memanfaatkan penawaran beli satu gratis satu. Selalu periksa katalog promosi toko kelontong atau ikuti akun media sosial mereka untuk mendapatkan informasi terbaru tentang diskon dan penawaran khusus.
22. Membeli barang yang tidak diperlukan hanya karena diskon. Hindari jebakan membeli barang yang sebenarnya tidak diperlukan hanya karena ada diskon besar-besaran. Sebelum memutuskan untuk membeli, pertimbangkan dengan cermat apakah barang tersebut benar-benar memenuhi kebutuhan Anda atau apakah Anda hanya tergoda oleh harga diskonnya. Menghindari pembelian barang yang tidak diperlukan akan membantu Anda menghemat uang dan mengontrol pengeluaran. 23. Tidak membawa daftar belanjaan. Sebelum pergi ke toko kelontong, pastikan untuk membuat daftar belanjaan yang mencantumkan barang-barang yang Anda butuhkan. Membawa daftar belanjaan dapat membantu Anda tetap fokus saat berbelanja dan menghindari pembelian barang-barang yang tidak direncanakan. Selalu patuhi daftar belanjaan Anda dan hindari godaan untuk membeli barang-barang tambahan yang tidak diperlukan. 24. Tidak membandingkan harga. Penting untuk selalu membandingkan harga barang di berbagai toko kelontong sebelum memutuskan untuk membeli. Perbedaan harga antara toko kelontong dapat signifikan, dan Anda mungkin dapat menghemat uang dengan memilih toko yang menawarkan harga lebih murah. Luangkan waktu untuk melakukan penelitian harga sebelum berbelanja agar Anda dapat membuat keputusan pembelian yang bijaksana. 25. Tidak memiliki anggaran belanja. Salah satu kesalahan terbesar yang dapat dilakukan saat berbelanja di toko kelontong adalah tidak memiliki anggaran belanja yang jelas. Tanpa anggaran belanja yang terencana, Anda cenderung menghabiskan lebih dari yang seharusnya dan tidak dapat mengontrol pengeluaran Anda. Sebelum pergi berbelanja, tetapkan anggaran belanja yang realistis dan patuhi anggaran tersebut dengan ketat selama berbelanja. Setelah menjelajahi 25 hal yang harus dihentikan saat berbelanja di toko kelontong agar bisa hemat tiap bulan, kita menyadari betapa pentingnya untuk menjadi bijaksana dalam pengelolaan keuangan kita. Dengan menghindari kesalahan-kesalahan tersebut, kita dapat meraih keuangan yang lebih sehat dan membangun tabungan untuk masa depan yang lebih baik. Tidak lagi terjebak dalam godaan pembelian impulsif atau tergoda oleh diskon besar-besaran, kita dapat mengendalikan pengeluaran kita dengan lebih baik dan memprioritaskan kebutuhan yang sebenarnya. Dengan memiliki anggaran belanja yang jelas dan membandingkan harga sebelum membeli, kita dapat memastikan bahwa setiap rupiah yang kita keluarkan memiliki nilai yang sepadan. Selain itu, dengan memilih produk-produk yang berkualitas dan memperhatikan tanggal kadaluarsa, kita dapat menghindari pemborosan makanan dan memastikan bahwa kita hanya membeli barang-barang yang benar-benar dibutuhkan. Dengan demikian, kita dapat menghemat uang dan menggunakan sumber daya kita dengan lebih efisien. Jadi mari kita bersama-sama mengubah kebiasaan berbelanja kita dan menjadi konsumen yang lebih cerdas. Dengan melakukan hal-hal kecil ini, kita dapat menciptakan perubahan besar dalam keuangan kita dan menuju ke arah kehidupan yang lebih sejahtera. Ayo kita mulai sekarang dan jadilah pahlawan keuangan bagi diri kita sendiri dan keluarga kita. Terima kasih telah menonton dan bergabung dengan kami dalam eksplorasi 25 hal yang harus dihentikan ketika berbelanja di toko kelontong agar bisa hemat tiap bulan. Dengan menghindari kesalahan-kesalahan ini, Anda dapat mengelola keuangan Anda dengan lebih baik dan menghemat uang untuk kebutuhan-kebutuhan penting. Jangan lupa untuk berlangganan channel kami dan ikuti kami di media sosial untuk mendapatkan tips-tips lainnya tentang manajemen keuangan dan penghematan. Itulah penjelasan dari rekan saya tentang tema hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman keuangan. Terima kasih sudah menonton video kami. Sampai jumpa di video solusi berikutnya. Tim Solusi Riu pamit undur diri. Dan salam keuangan.